Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 ini mempresentasikan tentang reading self blocks. Di sini izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Muhammad Hilman Askarila, lalu ada Raffi Ahmad, dan saya sendiri Zaitun Nafamul. Baik, untuk materi yang akan kami bawakan ada 3, yaitu yang pertama ada pembaca file log yang akan nantinya dibawakan oleh Hilmi. Lalu yang kedua ada log and syslog yang dibawakan oleh Hefri oleh Zaki. Dan yang terakhir ada log and journal CTL, yaitu akan dibawakan oleh Hefri Brana. Baik, untuk membaca file log, saya persilakan untuk dulu. Oke. Sebelumnya kita kenalan dulu nih sama yang namanya file log atau dalam bahasa Inggris biasanya disebut log file. Nah, log file ini apa sih? Jadi log file ini fungsinya jadi kumpulan teks yang isinya itu beberapa event atau kejadian yang ada pada perangkat kita. Selain event, dia itu juga ada list-list dari proses yang digunakan pada perangkat kita seperti aplikasi apa yang kita gunakan, terus service apa yang kita jalankan, dan juga dia juga menyimpan contohnya kayak SSH. User ini login melalui SSH selama berapa menit gitu. Nah, fungsi dari log file ini digunakan untuk troubleshoot sebuah perangkat ataupun jaringan. Jadinya file ini sangat membantu para teknisi ketika ingin melakukan troubleshoot. Nah, untuk membacanya itu ada 5 tools, beberapa di antaranya, yaitu yang satu ada cat. Cat ini gunanya buat menampilkan seluruh isi file. Nah, kita ini nggak bisa ngelakuin scroll down maupun scroll up. Jadinya sangat nggak cocok buat dibuka, buat digunakan pada file yang besar ataupun yang banyak isi teksnya. Lalu ada more. More ini, dia ini bisa scroll down aja. Tapi dia menampilkan satu halaman doang, satu layar doang. Nanti dia bisa di scroll down dengan menggunakan tombol spasi. Nah, kalau less, ini mirip seperti more, dia ini bisa scroll up dan scroll down. Kemudian yang keempat itu tail. Tail ini dia menampilkan 10 baris terakhir pada suatu file text. Defaultnya ini bernilai 10 dan juga kita bisa mengubah nilai default tersebut dengan cara menambahkan parameter minus F. Ini kita bisa menampilkan nggak hanya 10, tapi kita juga menampilkan perubahan secara real time, perubahan isi file tersebut. Nah, itu penjelasan dari log file. Oke, baik. Setelah pembahasan mengenai log file, di sini masuk ke dalam log dan syslog. Sekarang tahu nggak sih syslog itu apa? Syslog ini merupakan sistem yang dirancang untuk memungkinkan sebuah perangkat untuk melakukan transportasi file atau mengirim dan menyimpan file log mereka ke sebuah server terpusat. Terus syslog ini menggunakan model client server yang dimana ada sebuah klien yang mengirim sebuah file ke server terpusat. Lalu biasanya syslog ini berada di directory file, yakni pada string var, terus log, dan syslog. Sini ada sebuah pertanyaan, mengapa perintah get harus dijalankan sebagai root? Sebelumnya, di sini dijelaskan terlebih dahulu root itu apa. Root ini adalah sebuah pengguna atau akun secara default yang memiliki akses ke semua perintah dan file di Linux atau sistem operasi milik Unix lainnya. Nah, untuk masuk atau untuk mengakses si root ini, kita harus menggunakan sudo. Sudo ini adalah suatu program atau untuk sistem operasi komputer
sejenis Unix yang memungkinkan para pengguna untuk menjalankan program-program hak keamanan pengguna lain, atau biasa disebut sebagai super user. Terakhir ada pertanyaan, mengapa sangat penting untuk menjaga waktu dan tinggal komputer disinkronkan dengan benar? Sinkronisasi waktu sangat penting bagi setiap perangkat yang terhubung ke internet, karena hal ini merupakan aspek seperti pengelolaan, keamanan, dan debugging karena mendefinisikan kapan terjadinya suatu event, atau selain itu ketidakmampuan untuk melawan malware zero day membutuhkan aktivitas logging yang dilakukan dengan disiplin. Baik, sekarang masuk ke log and journal CTL. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai log dan jurnal CTL. Tapi pertama-tama, apa sih jurnal CTL itu? Jadi, jurnal CTL atau biasa disebut sebagai jurnal merupakan layanan logging system yang mengumpulkan pesan log ke dalam jurnal. Jadi, jurnal ini juga merupakan bagian dari daemon System D yang bertanggung jawab untuk event logging di Linux. Jadi, jurnal ini juga menggunakan kabinet khusus untuk menyimpan pesan log yang dihasilkan oleh jurnal. Lalu hubungannya antara syslog dan jurnal CTL ini adalah mereka sama-sama layanan logging pada sistem operasi Linux yang digunakan untuk merekam aktivitas sistem dan aplikasi tersebut. Next. Nah, jadi di antara syslog dan jurnal CTL ini lebih bagus mana sih? Nah, di sini saya akan menyebutkan mengenai kelebihan dan kekurangan dari masing-masing syslog dan jurnal ini sendiri. Dari syslog, dia telah digunakan selama bertahun-tahun dan terbukti stabil dan andal oleh kebanyakan pengguna Linux sendiri, kemudian memiliki dukungan yang luas di seluruh distribusi Linux, dan dapat diintegrasikan juga dengan sistem log analyzer dan manajemen log lainnya. Dan di samping itu pula terdapat kekurangan syslog, yaitu tidak menangani struktur log yang kompleks dan hanya mampu menangani teks yang sederhana, kemudian tidak ada kemampuannya untuk menentukan kebijakan retensi log, jadi berapa lama log itu disimpan secara detail, dia tidak ada, dan berikutnya adalah dia tidak dapat menampilkan, query pada log tersebut. Di sisi lain, jurnal memiliki beberapa kelebihan yang tidak ada dalam syslog, yaitu dapat menangani log dengan struktur yang kompleks dan formatnya biner. Kemudian dia juga dapat menyediakan kemampuan query log yang kuat dan fleksibel, dan dapat memperlihatkan log dalam format yang berbeda, serta menyertakan informasi tambahan seperti metadata dan informasi pengguna. Nah, dari kelebihan jurnal CTL yang tidak dimiliki oleh Syslog tadi, ternyata terdapat juga kelemahannya, yaitu jurnal CTL ternyata masih baru dan belum digunakan secara luas di semua distribusi Linux. Kemudian tidak dapat diintegrasikan dengan sistem log analyzer atau manajemen log yang versinya lebih lama. Kemudian konfigurasi dan penggunaannya memerlukan pembelajaran tambahan. Next. Oke, baik. Mungkin itu penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.